ta'dhimul ilmi wa ahli, ya, bukan berarti saya ya Dayat Pak Jai minta dihormati. Ini karena saran daripada taklim ta'lim itu kita memang harus menghormati seorang guru. Ilmu itu kan nggak wujud. Adanya ilmu berarti adanya seorang guru mengikuti, ya. Nah, wa ahli ini siapa? Ini bahasa yang utama adalah keluarga, anak, itu ahli. Ini bahasanya seperti itu. Kalau ingin punya ilmu yang manfaat. Nah, tawadhu akhlak ini lebih mulia daripada kita taat. Tawadhu sama guru, tawadhu sama orang tua, misalkan dalam ngaji itu pastikan ustadznya, ya, tawadhu sama ustadznya. Ini lebih bagus daripada taat. Insya Allah seperti itu. Karena kalau tawadhu insya Allah taat. Kalau taat kadang orang-orang itu ya taat gitu aja, disuruh kemana oke, tapi ketawaduannya kurang. Nah, seperti itu, ya. Nah, makanya alhamdulillah adik-adik setidaknya ini punya wawasan. Oh, caranya cari ilmu agama itu begini toh. Satu yaitu tawadhu, taat. Terus hati kita setidaknya bersih. Itu kalau ilmu agama. Lain dengan ilmu umum. Yang penting pikiran akal kita itu cerdas, ya bisa nangkap. Kadang gini, ya. Karena di pesantren itu terus terang, saya dulu di pesantren itu kan sebentar. Di kongkon angon bebek, kurmat pitik, nah, seperti itu. Udah nggak pernah saya ngaji seperti itu, nggak pernah. Iya, suruh nyuci bajunya guru. Namanya Ustadz saya Mafur sama Pak Nuruta sekarang yang dari Banten, misalkan nggak di Bogor. Itu. Nanti kalau beliau puasa, jam 3 tolong masakan buat sahur. Ya itu. Nanti mau buka, ya saya siapkan. Nah, itu aja. Kalau masalah sekolah ngaji mungkin lebih apa ya, aktif Ustadz Dayat ini. Beliau tuh alfiah sampai lulus. Kalau saya jemput guru saya namanya almarhum Bayi Rukin, lulusan Lirboyo, mulai tahun 70 sudah ngajar alfiah beliau, insyaallah. Saya jemput, habis itu turun depan pondok karena rumahnya jauh, ya, mungkin di sini kilo 2. Ya jemput pagi itu kan bergiliran. Bapak nggak sekolah? Ah, buatan yai. Cara orang yai. Kenapa? Ngantuk. Ya, bahasa kalau ngantuk artinya guru Bayi Rukin itu masuk ke madrasah, saya masuk asrama, saya tidur. Ini seperti itu. Nanti kalau sudah turun, baru saya kejar. Mbak Yai habis ngajar kan capek, saya pijeti. Nah, karena saya nggak punya rokok, Mbak Yai itu kan dijamin rokoknya gudang garam kereta, sambil tarik rokoknya kan, pijit gitu aja. Tapi alhamdulillah. Makanya ya seperti itu kan, nggak mesti juga sebodoh apapun orang. Kalau punya cinta, mahabbah sama Allah, sama Rasulullah, pergi kemanapun dia ingin mengamalkan ilmunya, dia akan diikuti orang. Seperti itu, ya. Wis to masuk sampean ndek pelosok kok sampean cinta karo Gusti Allah, karo Rasul. Maka sampean punya pengalaman agama sedikit-sedikit, sampean akan diikuti orang. Iya, seperti itu. Hanya orang punya ilmu itu tidak mati. Dalam taklim itu terangkan ini. Wadul jali mayitun wa huwa yamshi ala saro. Yadunu minal ahyai wa huwa adibun. Ini orang yang bodoh. Wadul jahli mayitun, orang yang punya kebodohan, orang yang bodoh itu laksana mayit, ya. Yamshi ala saro, mereka yang berjalan di atas bumi. Sampean bayangin. Ketika orang itu bodoh, tidak tahu tentang ilmu agama, karena taklim menerangkan seperti itu, ya, agamanya bahasanya. Ini seperti mayit yang berjalan di atas bumi. Yadunu minal ahya, dan orang-orang yang itu menyangka orang itu hidup. Tapi bahwa adimun, sebenarnya orang itu nggak ada. Sebenarnya mungkin mau mayit melaku karena kebodohannya. Kan gitu. Terus saya kira bodoh, mayit urip. Ngene lho rek maksudnya. Ya alhamdulillah, dulu sampean mayit, sekarang dijadikan orang hidup. Iki ora tek rodok mayit pisan saiki, ya. Jadi iki ngadepi mayit-mayit aja. Ya enggak. Enggak seperti itu. Itu amsilah contoh, ya. Jadi orang bodoh itu dihukumi oleh agama seperti mayit berjalan.
karena tidak tahu halal haram, tidak tahu ini miliknya orang. Pokoknya selagi mau kita makan, selagi mau kita rampas, kita ambil. Dan kerja pun seperti itu, tidak akan mengenal tentang ibadah. Tapi sebaliknya ketika kita punya ilmu, akul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Sesungguhnya mereka-mereka itu yang punya ilmu, sing duwe ilmu itu adalah hidup dalam keabadian. Ya, khalidun ba'da mautihi. Jadi khalidun itu keabadian dalam hidupnya. Wa usaluhu tahta turabur ramimun, walaupun tulang belulangnya itu sudah hancur karena tertimbun tanah. Saiki contoh ngene rek. Tak gampang contoh ya. Jadi sampean iki dadi wong urip, kudu iso aweh mangan karo wong urip. Memberi manfaat pada orang lain. Apa kalian tidak malu? Para kiai, para wali songo, mulai Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi masih bisa menjadi perantara untuk menghidupi lingkungannya dengan contoh menjual songkok, sarung, aksesoris lainnya, tasbih seperti itu. Wong wis mati tapi sik gelem ngekeki pangan wong sing urip. Lah sampean wong urip kok arep mateni tanggamu sing sik urip. Nah ini namanya hayyun khalidun ba'da mautihi, dan namanya selalu disanjung. Ya, sampean tahu ning Wali Songo? Pernah jero. Di Wali Songo itu bermacam-macam, beraneka orang selagi masuk ke mereka, karena Yesus wong keluar ya. Misalnya ini satu makamnya Sunan Ampel. Jai di situ wiritan la ilaha illallah. Aku sholawatan. Cak Ica moco ya Allah ya Qadir. Ini enggak ada yang menyalahkan. Mocone ngene lho Jai, kudune sholawatan. Jai enggak akan menyalahkan saya. Lho ngene lho Pak. Wayai wiritan talilan la ilaha illallah. Enggak. Itu menunjukkan orang yang sudah meninggal bisa merukunkan yang hidup kok arep gawe benteng cueng, kerusuhan antar orang hidup, jangan sampai. Nah, makanya sampean dibimbing seperti ini supaya sampean bisa merukunkan lingkungan, teman-teman gitu ya. Dengan apa? Dengan adanya ilmu tadi. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya mencari ilmu? Piye carane golek ilmu supaya itu? Ya apa yang disarankan oleh Pak Jai tadi. Jadi biqadri kadi tuktasabul ma'ali. Ya. Karek delok rekosomu, susahmu sak pira, maka kamu akan mendapatkan satu kemuliaan. Lak golek ilmu ning ngarepe HP dipateni ya ilang kabeh ilmune. Ilang kabeh. Aja sampean bendina ngrungokne. Paling sing apal waktu lucu tok. Yakin ya. Faman tolabal ula sahiral layali, dan ketika sampean mencari ilmu ya ojo turu bengi melek tahajud sinau. Terutama Mbah Yai Abdul Karim itu menyarankan enggak usah puasa. Almarhum Mbah Yai Abdul Karim ini teman daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu gurunya, termasuk Gus Subhan ini cucunya ya, termasuk karena muridnya dari sana insyaallah. Itu teman akrab Mbah Yai Abdul Karim. Kalau Mbah Yai Hasyim itu ahli hadis. Mbah Yai Abdul Karim ini termasuk beliau ahli nahwu shorof. Dan ketika kedua-duanya sama walinya, sama ulamanya, jos gandos sampai terkenal. Ini tukar pengalaman, tukar ilmu ketika mengupas misalkan ada hadis yang sifatnya kurang memahami tentang kenabuhannya, asal usulnya, sorumnya gimana, ini tanya Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim pun seperti itu. Ini kerukunan ulama-ulama seperti dulu ya Allah. Cuman nggak perlu bareng merasa cukup, jangan sampai. Ya. Nah, wong saiki kan merasa cukup, nggak perlu takon kae. Apa ya Jai? Ya kan? Ya maaf ya. Apa jasal rata mondok, jangan sampai seperti itu. Pondok itu bukan apa lah ngarani ya.
jaminan. Bukan jaminan, tapi setelah keluar dari pesantren itu gimana? Lah iki lho polamu piye? Kowe dadi wong apa dadi wong-wongan? Kowe ditutne wong apa awakmu didelok wong? Lah nek didelok wong malah kaya tontonan to. Nek ditutne wong berarti mereka menjadi imam. Lho ngono. Ora gampang. Makanya seperti itu adik-adik ya, nanti mudah-mudahan di masa tua sudah berkeluarga, untuk sekarang kan sampean ngumpul ilmu. Dan nanti setelah kumpul sampean berkeluarga, di situ diamalkan, mengganti sebagai generasi penerus, mengganti Pak Sol, Pak Jai, Ustaz Dayat, Gus Subha. Ya seperti itu harapan kita, dan punya akhlak. Ya, punya akhlak. Makanya Rasulullah turun itu kan membenahi akhlak kan, bukan membenahi ilmu kan. Karena Syekh Abdul Qadir itu bilang gimana? Orang berilmu sama orang berakhlak lebih mulia orang berakhlak. Kalau berilmu belum tentu berakhlak, tapi kalau sudah berakhlak pasti berilmu. Dari mana datangnya akhlak? Ya dari ilmu. Tapi kalau orang berilmu belum tentu. Oh namanya akhlak itu orang kudu mundur-mundur, punya ilmu nggak diamalkan berarti nggak punya akhlak. Ya manahnya kiainya dulu kan seperti itu, diamalkan. Ya, kalau ada orang minta tolong, ya ditolong. Untuk ngajari, diajari. Ya. Jangan merasa cukup dari pesantren pulang, ya, cukup wis ngene ae. Karena ada. Ini ya juga anak masuk nganu. Ya punya ilmu juga. Lah pengen belajar moro nang omahku. Lah aku kok nang omahmu ya. Sing butuh sapa? Nah ini. Jual mahal, ya, jual mahal. Ya lah bangsane Gus Baha, Gus Mus oke lah. Tapi dia orang Gus Mus, orang Gus Baha. Makanya karo ilmu ki sampean yang apa ya sifatnya sing luman lah. Dikasih-kasihkan ilmu itu enggak akan berkurang, malah bertambah. Ya. Ibaratnya ini contoh ya, kayak aku nyumet rokok ya. Terus baru sampai njaluk geniku, apakah rokok karo geniku ku arep berkurang? Enggak mungkin, tambah ngene Cak Upip. Cak Upip disili Cak Reza. Terus Cak Reza disili Cak Rizki. Cak Rizki disili Cak Rudi. Terus bertambah, itu berkembang. Seperti itu ilmu. Enggak akan habis, tapi kalau uang sampean akan habis. Ya. Nah, ini ilmu. Tambah bertambah. Kok enggak gawa dhewe sampean termasuk wong sing paling medhit, wong sing ra gelem ngamalne ilmune. Wis, carane ngamalne ilmu piye terserah sampean. Sampean ngejak wong termasuk ngamalne ilmu. Ya. Sampean ngomong apik termasuk ngamalne ilmu. Banyak cara. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan ya, terutama akhlak ya adik-adik. Adab akhlak itu ya kita pelajari pelan-pelan ya, nggak harus instan itu enggak, ya pelan-pelan. Yes, pokoknya ketemu yes biasa piye terutama ngono. Ya. Terus baru Pak Jai mari ngomong ini arah-arah waduh susah teman kalau ilmu. Enggak perlu seperti itu. Ya pelan-pelan kita dari proses ya. Proses. Sing mau nih orang mau nih Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, ya saiki ditambah sitok, sok-sok sitok neh. Berarti kan tambah toh. Lah lek uripmu 80 tahun hitungan nih. Itu ilmu piro? Ya ngono. Ya. Padha ambek sampean kerja ngono.